Pemerintahan Luki Hakim ini dinilai tidak mampu menghadirkan perubahan, atau istilahnya dia itu gagal beberes Indramayu. Kalau menilai pemerintahan gagal dan tidaknya kan mestinya harus ada indikatornya. Banyak sekali term adili. Jangan hanya berputar-putar di ruang-ruang hampa. Turunkan pajak pertanian. Apa itu pajak pertanian? Apa itu retribusi hiburan? Jangan sampai demo ini karena gagal paham, bukan karena dia memperjuangkan suatu hak atau tujuan. Belum ada diskusi, belum ada semacam pemahaman tentang kebijakan, tapi langsung aksi. Ini seperti lompatan yang terlalu jauh. Kaum intelektual itu kan harus mengkaji secara teoritis, kemudian mendialektikakan di forum-forum diskusi, baru kemudian menyuarakan. Cuma kan kalau yang dibawa isunya tidak berdasarkan data, ya ini sekali lagi juga yang menjadi korban ya rakyat juga kan, pengambil wacana. Artinya bagi pacar kaya untuk demo silakan, kalau itu haknya. Tapi untuk tuntutan yang disampaikan, rakyat harus menilai apakah ini harus didukung atau tidak tuntutan itu. Kalau berbicara hak mengeluarkan pendapat, Ya. boleh. Tapi kalau kita menggunakan kewarasan kita dan supaya kita tidak toglo, yang bisa datang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Indramayu? Berjumpa lagi dengan saya setelah sekian lama, Mas Tono di Indramayu Movement. Dan kali ini kita akan mencoba memperbincangkan isu yang lagi santer belakangan ini tentang pengerahan massa aksi yang konon katanya akan diturunkan atau akan mengadakan demonstrasi di Pendopo tanggal 7 Oktober nanti. Pas apa? Ulang tahun ya? Ya, pas hari jadi. Dan kali ini saya mengundang narasumber, sebenarnya kawan lama yang sudah lama tidak berjumpa setelah pilkada usai dan sekarang baru ketemu lagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pacar kaya Kang Mas Tono. Mas. Mahal harusnya, tapi tambah Tono jadi biasa aja. Malah jadi murah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah lama nggak ketemu. Aktivitasnya apa aja nih? Aktivitasnya ngopi, ngerokok, Diskusi, ya itu. vokasi petani ya Mas. Ini aktivis kawakan Indramayu yang hampir semua orang-orang pergerakan Indramayu pasti tahu lah nama pacar kaya ini. Ini Pak, kan sudah beredar nih, baik video ataupun lewat mulut ke mulut perihal aksi yang nanti akan dilakukan tanggal 7 Oktober. Nah, yang saya soroti pas lihat video itu orang siapa paling hot Pak ya sebenarnya Kan bebas, boleh aja. pas bikin itu dengan pakaian yang menyerupai itu aja Pak Dukun, bingung saya. Pangeran, dukun atau apa, dalam sandiwara gitu. Mungkin lagi menampilkan simbol langsung sang kali. Itu kan menyoroti Indramayu ini harus diberesi katanya dari korupsi dan sebagainya. Terus kemudian ada video lagi yang sekian kali dia mengatakan bahwa seolah-olah menurut dia ya pemerintahan Luki Hakim ini dinilai tidak mampu menghadirkan perubahan, atau istilahnya dia itu gagal beberes Indramayu gitu. Pacar kaya menanggapi itu gimana? Yang pertama biasa aja, itu bukan sesuatu yang spesial. Terburu-buru nggak penilaiannya mereka tuh? Ya kalau menurut mereka sih enggak. Menurut mereka nya Enggak. Yang menurut saya biasa saja apa yang mereka lakukan, ya ibaratnya salah satu kritik, ya boleh-boleh saja. Cuman kalau menilai pemerintahan gagal dan tidaknya kan mestinya harus ada indikatornya. Ukur mereka apa? Jadi menurut saya terlalu prematur menilai suatu pemerintahan. Dalam waktu 6 bulan sudah dianggap gagal. Kalau ngomongin objektif ya. Tapi kalau ngomongin subjektif ya boleh-boleh saja, biasa-biasa saja begitu gitu. Mungkin ya mereka berpemikiran begitu. Tapi ya kami, saya terutama selaku pendukung Luki Hakim Saifuddin, ya siap
berdiskusi sekeras-kerasnya gitu. Karena saya lihat tidak ada indikator yang jelas dalam menilai kinerja pemerintahan. Ya, artinya siap beradu argumen dan data ya Iya. untuk menilai pemerintahan secara objektif gitu kan. Iya. Ya. Dan juga di dalam apa namanya bisa disebut tuntutan yang mereka tulis dan apa akan mereka bawa itu kan banyak sekali term adili masyarakat. Iya. Nah, bagi saya ini agak wagu ya, agak aneh. Kenapa? Karena satu, kalau perihal adil itu bukannya urusan penegakan hukum ya, urusan penegak hukum, polisi atau kejaksaan lah, Hakim lah. hakim gitu kan, ya pengadilan gitu kan, polisi juga masih belum bisa mengadili, itu hanya penyidikan kan. Nah, itu kan hakim. Tapi dibawa menjadi aksi yang ke pendopo, harusnya kan tidak tepat sasaran bagi saya. Kalau penilaian jenengan sendiri sebagai orang yang sering melakukan demonstrasi itu gimana? Menurut saya sih itu salah satu penggunaan logika fallacy gitu. Salah satu logika yang salah. Bisa dikatakan sesat boleh. Karena apa ya? Semacam mereka melakukan sesuatu hanya bersifat menteror. Jadi diksinya itu menteror, bukan diksi yang mencerahkan. Misal bupati ini misalkan atau kuwu lah, kita analogikan kuwu korupsi. Ya indikator korupsi itu bisa diduga ketika ada indikator-indikator yang dibuka atau parameter-parameter yang dibuka. Misal kuwu ini mengelola 1,5 miliar dana desa, lalu gangnya tidak beres gitu kan. Nah sekarang Luki Hakim Saifuddin misalkan mengelola 3,7 T yang fiskalnya itu ternyata banyak untuk belanja rutin. Ya untuk infrastruktur paling sekitar 200 sampai 300 miliar. Dan itu juga ternyata sudah dirasakan di lapangan. Artinya logikanya terlalu serampangan dan indikatornya tidak jelas, hanya bersifat framing dan cenderung menyudutkan menurut tafsir saya. Dan saya siap beradu data, beradu argumen dengan yang bersangkutan, tapi yang menurut saya tidak terlalu serius saya menanggapi itu, karena saya lihat ya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, hanya berdasarkan ya tadi pola-pola dukun dan pola-pola peramal. Iya kan? Iya. Ya ibaratnya kan gini, adili, siapa yang diadili, kesalahannya apa, sudah belum penyelidikannya, sudah belum penyidikannya, lalu perangkatnya bagaimana, kan diksi itu tidak tepat. Ya kalau saya juga boleh nyorotin sih ya, itu pengorganisiran massa aksi yang lebih buruk daripada yang dilakukan oleh mahasiswa. Satu, wacana framingnya itu ya tadi fallacy, kedua apa tidak by data, dan terus juga apa ya, bagi saya seharusnya kalau memang ada perkara misalkan yang dibilang oleh Solikin itu ada masalah korupsi, polisi nepotisme, silakan dibikin datanya, kemudian dibikin laporannya, diadukan, kecuali kemudian tidak ada tindakan kan dari penegak hukum baru bisa berkoar. Kalau ini kan berbicara tanpa penyajian data ya gimana gitu. Ya, terus ini kayak yang menarik juga, mereka juga menyoroti masalah reformasi birokrasi yang katanya tidak dilakukan. Ini sekarang saya pengen tahu data objektifnya dari Pacar Kaya yang dekat dengan apa namanya pemerintahan saat ini. Jadi sebenarnya kan itu, saya dari awal sudah ngomong yang namanya birokrasi itu adalah ular berkepala 10. Jadi bupatinya ada 11 dan 12 wakilnya gitu kan. Nah kalau kita ngomongin normatif, ya Indramayu salah satu kabupaten yang sudah menggunakan program manajemen talenta. Nah terkait dengan penempatan orang, penempatan posisi yang dikira atau diduga tidak sesuai dengan kompetensi, silakan dikritisi siapa orangnya, posisi di mana, dan kinerjanya seperti apa. Saya kira harus begitu sudah. Jangan hanya berputar-putar di ruang-ruang hampa. Dugaan, analisa yang menurut saya jumping, itu kan jumping.
belum apa-apa sudah adil. Ya. Nah, itu salah satunya, salah satu gambaran bahwa tidak berbicara substansi kritiknya. Boleh dikatakan ya karena kurang ini aja, kurang data dan nggak ada datanya saya kira. Ya. Oke. Sekarang coba kita geser ke sesuatu yang berhubungan dengan aktivitasnya pajak kaya ini, membangun keaktivismenya, yakni di pertanian, dan mereka juga nyoroti katanya turunkan pajak pertanian. Memang selama ini pajak pertanian di Indramayu mahal, Pak. Definisi pajak pertanian itu apa? Nah itu yang saya nggak tahu, pajak tanahnya atau pajak apanya itu. Emang gabah dipajakin? Jadi gini, Harga pupuk kali itu. makanya ketika kita mengkritik itu kan harus tahu ilmunya. Apa itu pajak pertanian? Apa itu retribusi hiburan? Ya. Kan gitu. Pajak pertanian itu mungkin kalau mungkin saya salah atau mungkin mereka juga tidak paham, pajak pertanian itu mungkin pajak tanahnya. Dan itu sama, tidak ada kenaikan. Kalau diturunkan tuh dasarnya apa? Apakah petaninya berat? Apakah kemudian yang pemilik lahannya berat? Sedangkan setahu kita pemilik lahan kita kan lebih banyak daripada buruh tani. Nah, kemudian pajak hiburan, turunkan pajak hiburan. Saya sudah keliling, sudah ngambil data bahwasanya ternyata tempat hiburan kita banyak yang tidak kena pajak. Bagaimana menurunkan, dipajakin aja belum? Misalkan ada 10 nih, cuma 1 yang kena pajak, termasuk pajak makanan dan sebagainya, ternyata belum kena pajak, Pak. Kalau mau diturunkan bagaimana? Apa yang diturunin? Kalau mereka aja nggak tahu datanya. Nanti kalau mau tahu datanya saya kasih tahu datanya aja. Supaya agak cerdas sedikit gitu kan. Oke. Nah, cuma gini, artinya tadi kalau kita nyorotin pajak tanah ya. Selama ini pemilik lahan sendiri yang pajak kaya tahu, apakah mengeluh soal pajak tanah yang tinggi? Nggak ada, karena kan hanya ini 0,1 dikali 25%, kemudian dirubah 0,1 dikali 100%, kemudian dirubah 0,4 jadi dikali 25%, sama aja, nggak ada yang mana. Jadi masih yang nggak tahu ya, saya juga bukan tempat pengajuan, setahu saya belum ada gerakan-gerakan. Yang ada gerakan petani itu terkait reforma agraria, redistribusi lahan. Ya. Berarti kalau untuk tuntutan yang reforma agraria sih tidak ada masalah lah ya. Emang harus. Iya, kalau itu mah harus karena sangat dibutuhkan kan. Nah, terus ini tadi ya, ketika persoalan pajak yang secara objektif kelihatannya sih nggak ada masalah ya selama ini, karena tidak ada sebutan, tidak ada riak yang keluar daripada petani itu sendiri. Tapi itu dikeluarkan, kok kayaknya ini kayak mau meniru pati dengan kondisi yang berlainan sama sekali gitu loh. Ya orang kan, kita juga tidak bisa menggali motif seseorang. Kita hargai Sejauh datanya ada. Sejauh datanya ada, sejauh memang dia peduli terhadap Indramayu dan sebagainya, boleh-boleh saja. Makanya saya dalam rangka sekarang ya tidak begitu alergi dengan demo. Memang harus di demo, nggak apa-apa. Tapi kan saya sering ngomong juga ya, namanya demonstrasi itu adalah cara terakhir. Ya. Ketika itu tidak bisa didiskusikan, tidak bisa didialektikakan dengan pemerintah, boleh demo. Jalan terakhir lah kira-kira demo itu. Jadi ini saya kira ya mereka tidak mau ruang-ruang diskusi. Ayo kita buat ruang-ruang diskusi, ruang dialektika. Bahkan berbicara peraturan daerah pun, DPRD juga harus membuka ruang-ruang diskusi. Kemudian setelah menjadi Perda, menyusun Perbuk pun, Bupati juga harus membuka ruang-ruang diskusi sehingga tidak terjadi salah paham. Jangan sampai demo ini karena gagal paham, bukan karena dia memperjuangkan suatu hak atau tujuan. Oke. Ya, bahwa demonstrasi itu memang salah satu alat ya untuk memperjuangkan hak rakyat, dan bahkan secara konstitusi juga sah kan? Sah. Selama nggak bakar pidana kan, Iya. bakar, rusak itu. Cuma kan kalau yang dibawa isunya tidak berdasarkan data, ya ini sekali lagi juga yang menjadi korban ya rakyat juga kan, rombongan wacana. Ya bahkan jangan sampai kita mempertontonkan kebodohan kaum intelektual yang bodoh gitu. Kaum intelektual itu kan harus mengkaji secara teoritis, kemudian mendialektikakan di forum-forum diskusi, baru kemudian menyuarakan. Kalau itu tidak dilakukan,
Ya seperti tagline kita kampanye toglo gitu. Jangan sampai saya tuduh yang aksi demonstrasi ini nanti toglo karena tidak tahu data dan tidak tahu lapangan dan sebagainya gitu. Sudah lama sekali saya tidak mendengar istilah toglo dari masyarakat. Nggak tertib dalam berpikir gitu. Aduh, astagfirullah. Nah, cuma ini kan terlepas daripada apa namanya tuntutan atau wacana yang mereka bangun ini, ya kita tidak tahu ya, saya lagi datanya karena tidak disajikan sama mereka gitu. Tapi ada satu hal lagi yang bagi saya ini kok serius banget kelihatannya. 2000 masa yang tertulis di perizinan. Itu kan berarti Bukan perizinan, pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Karena dalam hal ini polisi bukan lembaga perizinan. Polisi sifatnya hanya menerima, kemudian bagaimana menjaga supaya tidak terjadi kericuan dan sebagainya. Maaf Bung, karena saya itu kan baru lulus kemarin dan masih belajar soal perizinan PT, jadi ke bawah-bawah istilahnya gitu. Ya, terus? Ya, artinya apakah memang arahnya kan sebesar itu aksi tanggal 7 itu? Jadi yang pertama, orang itu boleh mengatakan bahwa aksi nanti 2000, boleh mengatakan sesuatu asal bertanggung jawab, boleh demonstrasi dan sebagainya, tapi saya juga kan punya keyakinan. Punya keyakinan ke masyarakat dan sebagainya. Pemerintahan Luki Hakim Saifuddin dari awal itu kan didukung oleh 67% rakyat Kitalayu gitu kan, yang menggunakan hak pilihnya. Ya. Sekarang juga masih di angka itu. Dan saya lihat yang ikut demonstrasi juga, yang pertama itu orang yang tidak mendukung Luki Hakim. Ya. Ada, saya lihat itu 50% ada orang yang tidak mendukung Luki Hakim. Kemudian ada juga orang yang pura-pura mendukung Luki Hakim. Ketiga juga orang yang mendukung Luki Hakim Saifuddin yang kecewa, entah itu karena kinerjanya, entah itu karena pribadi dan sebagainya. Kita tidak boleh sujon, tapi yang jelas itu analisa dan saya yakin nggak nyampe segitu. Nah, tadi kan Pak Cakra juga sudah menyinggung ya, tidak mendukung Luki Hakim atau tidak mendukung tapi kecewa. Berarti dari latar belakang itu, apakah bisa dikatakan bahwa ini ada motif politis? Artinya tidak sekedar bicara pada tuntutan. Semua kan politis. Ya, tapi maksudnya politis praktis ya. Kan gini ya, yang harus kritis itu kan kaitan kebijakan publik. Saya akan mengapresiasi ketika kawan-kawan detail menggambarkan atau juga mereteli anatomi APBD, mereteli anatomi program, dan kemudian mengkritisi walaupun itu lanjut sampai demonstrasi. Saya akan mengapresiasi, cuman ini menurut saya kalau ini semacam abnormal, prematur. Jadi demonstrasi ini seolah-olah lompatan terlalu jauh, jadi belum ada diskusi, belum ada semacam pemahaman tentang kebijakan, tapi langsung aksi. Ini seperti lompatan yang terlalu jauh. Menurut saya gimana cek kalau mereka tidak mengajukan dulu audiensi atau apa? Enggak ada ya? Enggak ada. Berarti memang langsung melompat. Cuman nggak apa-apa, aksi demonstrasi nggak apa-apa. Ya. Tapi ya bagi kita yang dulu pernah mengecap lah dunia perkuliahan, pernah melakukan aksi demonstrasi, penggalangan dan sebagainya, isunya tidak didefinisikan, isunya tidak dikaji, isunya tidak kemudian didialektikakan, tapi langsung aksi. Itu menurut saya ya aksi itu hanya digunakan alat untuk menekan orang, hanya digunakan alat untuk mempressure orang, hanya digunakan alat bahkan untuk mengancam orang. Nah itu yang nggak boleh itu Pak. Kita berdemonstrasi itu mengeluarkan pendapat ketika tidak ada ruang-ruang publik yang difasilitasi oleh pemerintah, pemimpin. Baru kita lakukan demonstrasi. Tapi itu pun juga berdasarkan ilmu pengetahuan dan tentunya kajian-kajian ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi ya, kalau menurut Pracakaya ini belum ditopang oleh kajian yang serius. Nah Kak, dugaan saya begitu, dan ketika mereka tidak sepakat, ayo saya diskusi apa kira-kira, kita diskusikan, nggak apa-apa, di ruang-ruang publik kita buka, di kampus kita buka, ayo, di mana kita diskusikan. Dan saya sepakat ketika pemerintah, baik bupati dan wakil bupati harus selalu dikritisi, dipreteli lah kasarnya. Betul. Kebijakannya, bukan pribadinya. Betul. Apalagi primordial, saya paling nggak setuju. Ya. Misalkan Luki dipulangkan kemana? Ke Cilacap ya, isunya ada muncul lagi kan. Ya
ini ya jujur aja ya, kalau saya pribadi agak capek menanggapi isu primordial itu. Lagi-lagi yang diangkat adalah Lucky bukan orang Indramayu, Lucky bukan orang Indramayu gitu. Terus sekarang juga wacanakan lagi meskipun dengan istilah yang berbeda, dipulangkan ke Cilacap dengan tadi menurut Pacar Kaya kan prematur untuk menilai permintaan itu. Dan kalaupun tidak prematur, apakah bisa Pacar Kaya dengan aksi itu ya katakan memang benar 2000 kemudian menurunkan Bisa. pemerintahan? Jadi semua pemerintahan kan ada regulasi. Jadi bupati dan wakil bupati ini di impeachment boleh lewat DPRD, tetapi harus melalui sidang, kemudian keputusan impeachmentnya ada, pemakzulannya, baru kemudian ke Mahkamah Agung. Setelah itu baru bisa diberhentikan oleh Kemendagri. Itu mekanismenya. Tetapi kalau saya lihat ada dinamika di lapangan, ya masyarakat mayoritas masih percaya, masih suka terhadap pemerintahan Lucky Hakim dan Saifuddin. Saya lihat nih ya, saya objektif, saya akan mengkritik Pak Lucky. 1 tahun kemudian akan saya kritik kebijakan-kebijakan, termasuk PDAM saya masih intent ya. Dan itu juga perlu digarisbawahi, PDAM itu sudah terbukti mahal, kualitasnya buruk ya. Jadi hati-hati Pak Lucky, jangan memilih dirut PDAM yang tidak punya kompetensi, apalagi dirut PDAM yang pengalamannya manipulatif. Awas loh. Terus kayak dengar katanya ada soal ini intermezzo sembari intermezzo lah, membahas karena Pacar Kaya nyinggung PDAM, saya agak mengkritik nih. Katanya juga saya dengar doang gitu Pacar Kaya. Ada juga katanya persoalan terkait pemalsuan. Kalau itu kan tidak bisa dibuktikan. Sebenarnya kan gini, tim pansel atau tim seleksi itu harusnya lebih komprehensif. Ya. Dicek KTP-nya, KK-nya, termasuk sertifikat PDAM-nya benar tidak. Jangan sampai orang yang biasa ternak ayam kemudian punya sertifikat tata kelola air. Ya. Kan logikanya nggak nyambung, nggak pernah kerja di situ. Maksud saya itu gitu, lebih komprehensif. Dan DPRD selaku eksekutif, selaku legislatif, dia harus kontrol itu, panggil. Karena ini berbicara kepentingan publik loh. Jangan seenaknya aja ngangkat orang. Ya. Harus kompeten, harus akuntabel. Ya. Dan yang pertama juga kepribadiannya harus jelas secara moral gitu. Jangan sampai dirut PDAM nanti yang diangkat ternyata manipulatif. Kan bahaya. Ya saya lagi itu hanya inilah ya, tema yang disisipkan intermezzo di tengah-tengah pembahasan tema. Itu bisa penting juga, itu bisa membuat gejolak massa. Kalau ternyata yang diangkat ini, yang didudukan orang ini nggak diterima bumi, bisa bahaya itu. Diterima bumi anjir. Sudah kayak kafir, film kafir. Itu bahasa kayak inilah. Ya. Ini bukti bahwa tadi yang diomongkan Pacar Kaya bahwa selagi memang masih ditopang dengan analisis yang benar-benar kritis, didukung oleh data-data, ya kita juga wajib memang mengkritisi pemerintah. Wajib. Tadi yang disampaikan Pacar Kaya adalah bukti untuk bahwa ya kita masih mengkritisi meskipun ada di dalam, bukan ada ya. Ya pendukung lah. Tapi memang tetap sampai di dalam apa? Ya saya tuh lagi sering salah nyebut istilah. Iya. Karena sudah lama nggak bawain kayak gini nih, jadi nggak tertib lagi omongannya. Gitu. Ya. Itu betapa telitinya Pacar Kaya ya, satu istilah aja salah tuh harus dikoreksi gitu kan. Ya. Balik lagi ke soal tuntutan yang akan disampaikan di aksi nanti. Ini ada satu tuntutan yang sama seperti yang pernah muncul juga di beberapa minggu yang lalu ya. Ya, ini menyasar staf ahli bupati, saudara Salman. Kemarin juga kan sempat gitu, meskipun saya sampai ya agak-agak geli gimana gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu menyoroti waktu itu pertama kalinya kok ada rencana aksi yang disasar bukan staf ahli. Iya, bukan pemerintahannya, tapi malah staf ahli yang disasar gitu. Itu kan agak lucu juga. Nah, kira-kira ada apa sih kok sampai pertanyaannya satu, staf ahli itu nantangan enggak? Enggak. Yang tangan siapa? Bupati. Jadi kalau ada kekeliruan yang salah siapa? Ya bupati ya. Jadi selesai. Jadi tidak beralasan kalau kita mengkritik orang secara pribadi. Itu kan mungkin gini. Mungkin ya,
staf ahli ini mungkin Pak Salman ini ketika komunikasi nggak baik, ketika di WA susah balas dan sebagainya, itu menurut saya pribadi Iya. dan tidak dibenarkan kalau kita berbicara pribadi. Kalau kemudian yang dikritik kebijakannya Pak Luki boleh, tapi kalau sudah menyasar ke staf ahli menurut saya itu pribadi, Pak. Karena staf ahli itu diangkat oleh bupati, yang salah dia tetap bupati. Jadi tidak beralasan atau semacam ambigu ketika yang mau dipulangkan staf ahli, sedangkan staf ahli misalkan orang Madura, ya itu nggak boleh juga, itu primordial loh, pulang ke Madura nggak boleh, itu primordial, itu salah satu yang menyebabkan perpecahan kita sesama anak bangsa. Kita juga kalau merantau tersinggung nggak, pulangkan itu ke Indramayu, nggak boleh. Tersinggung, betul. Saya yang biasa merantau kalau ada wacana kayak gitu ya sangat-sangat tidak nyaman ya. Makanya nggak boleh, Iya. begitu. Jadi semestinya ya, kalaupun ada masalah komunikasi dengan staf ahli, harusnya kan tetap itu dibawa menjadi bahan diskusi bersama bupati ya, harusnya begitu kan. Ini lagi-lagi ini menjadi sorotan. Kemudian Pak ya, kita melihat ini kan terlepas dari masalah aksi tadi ya, melihat arah ke depan lah. Terutama saya pengen berbincang tadi masalah yang sama-sama kita sepakat mungkin menjadi poin satu-satunya yang di situ yang kita sepakat untuk dibicarakan, yaitu reforma agraria. Iya. Gitu kan. Nah sejauh ini di dalam pemerintahan Luki Hakim dan Haji Saifuddin, perkembangannya seperti apa dalam pelaksanaan reforma agraria itu? Jadi sebenarnya kan reforma agraria itu sudah ada regulasinya dari pusat, baik itu undang-undang PA, baik itu Perpres 86, Perpres 88, kemudian PP turunannya dan sebagainya, itu sudah ada regulasinya dari pusat semua. Di kabupaten itu hanya menerjemahkan. Nah karena tetap juga itu penting, karena apa? Subjek dari seluruh reforma agraria itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Subjek itu penerimanya. Karena orang Indramayu dong, berarti bupati yang bertanggung jawab, kemudian menggunakan RT, menggunakan RW, menggunakan desa, menggunakan camat untuk reforma agraria itu sebenarnya. Dan saya kira dalam waktu 6 bulan ini juga ya harus berbenah, dalam artian gugus tugas reforma agraria juga harus kemudian aktif melibatkan seluruh elemen masyarakat yang punya kepentingan di situ atau yang existing di situ. Existing itu apa? Yang menggarap di situ. Sudah ada gugus tugas reforma agraria? Ya mungkin sudah dibentuk dan kita tidak paham, kita juga belum diskusi secara komprehensif dengan yang dikatakan oleh sekda juga sudah ada, tapi kan belum komprehensif kita. Dan bisa juga kemudian diresapel juga harusnya bisa gitu kan, karena harus kita akomodir. Dan reforma agraria tidak hanya kaitan dengan tanah hutan, ada tanah-tanah yang dipasekan yang sudah jadi bantaran kali, yang dulunya bantaran kali sudah jadi rumah dan sebagainya, ada tanah bangunan yang sudah alih fungsi, itu bisa reforma agraria, bisa tanah objek reforma agraria, TORA dalam singkatannya, itu bisa dibicarakan sebenarnya. Yang penting tadi ruang-ruang publik itu ya dibiarkan dan difasilitasi oleh daerah. Pertanyaan terakhir, Pak Carkaya, ini masa aksi itu kan berarti adalah aksinya massa atau aksinya rakyat ya dalam menyampaikan pendapat. Nah bagi Pak Carkaya sendiri, apa sih hak dan kewajibannya rakyat ini dalam mengawal pemerintahan Luki Hakim dan jadi sebenarnya kan begini, pemerintah ketika membangun jalan itu kewajiban ya, karena pemerintah diangkat untuk begitu, untuk membangun jalan, uangnya dari APBD. Pemerintah ketika berbicara memberi bantuan sembako itu kewajiban dia, iya kan? Ya. Sekarang misalkan rakyat menuntut haknya ke bupati, yaitu hak dan kewajiban dia, hak dan wajib menuntut itu dengan catatan apa yang dituntut benar tidak itu kewenangannya bupati, benar nggak itu bisa dilaksanakan bupati. Jadi rakyat juga jangan hanya mengaku rakyat, pasal 33 yang digunakan ayat 3, bumi, air dan seluruh kekayaan alam di dalamnya dikelola negara untuk penegara, bukan hanya itu, tetapi dia juga dituntut untuk pintar rakyat itu mengidentifikasikan tuntutannya itu apa yang mau diperjuangkan. Jangan salah memperjuangkan. Pengen air yang di demo BPN, iya kan? Iya. Pengen bangunan yang di demo dinas kesehatan, atau pengen ngadili yang demo pendopo. Pengen ngadili yang di demo pendopo, pengen nangkap orang yang di demo pendopo. Nah itu menurut saya rakyat yang harus cerdas juga menilai dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan aksi-aksi yang akan dilakukan? Ya biarkan saja.
Kalau ternyata dia tidak melakukan kajian, tidak melakukan pemahaman, jangan sampai kita ditertawakan, malu pada leluhur kita, malu pada anak cucu kita. Itu demo ternyata hanya bersifat ya demo-demo saja, rame-rame saja, tidak ada tuntutannya, tidak ada yang substansi, tidak ada yang esensial, istilahnya begitu. Ya. Artinya bagi pacar kaya untuk demo silakan kalau itu haknya. Tapi untuk tuntutan yang disampaikan, rakyat harus menilai apakah ini harus didukung atau tidak tuntutan itu ya. Iya, kalau saya suruh menilai, ini penilaian saya Ya. berdasarkan alat ukur saya, dan saya berani didiskusikan, beradu argumen. Menurut saya tuntutan-tuntutan itu sangat ambigu. Kenapa sangat ambigu? Seolah-olah rasional, padahal itu apa di ruang-ruang hampa. Nggak ada sasarannya. Sebagai penegas pacar kaya, meskipun sepertinya sudah bisa diambil kesimpulannya, cuma jangan sampai saya nanti ketika ditanya orang ini disebut memelintir pernyataan orang. Sebagai penegas saja, pacar kaya menilai tuntutan ini ambigu. Maka dari itu patut didukung nggak sih tanggal 7 Oktober nanti? Kalau berbicara hak mengeluarkan pendapat, Ya. boleh. Tapi kalau kita menggunakan kewarasan kita dan supaya kita tidak toglo, ya bisa datang lah. Begitu. Gitu. Jadi ya kalau nggak ikut ya toglo, kalau nggak ikut ya toglo, gitu kan begitu kira-kira. Siap. Oke. Ya, demikian masyarakat Indramayu perbincangan kali ini, meskipun sebenarnya banyak hal yang bisa diperbincangkan dengan pacar kaya ini, tapi karena logika media sosial pacar kaya, kalau videonya kepanjangan itu yang nonton sedikit, gitu kan. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti lain kali kita adakan dialog lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dan sukses terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.